Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Yoranita Septiani. Saya mahasiswi dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju Jakarta, Prodi S1 Keperawatan kelas 2B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang emosi manusia dari mata kuliah Psikolog Kesehatan. Apa sih emosi itu? Menurut William James 1995, emosi merupakan kecenderungan untuk memiliki perasaan yang khas bila berhadapan dengan objek tertentu dalam lingkungannya. Emosi adalah reaksi terhadap seseorang atau kejadian yang dapat ditunjukkan dengan perasaan merasa senang mengenai sesuatu, marah kepada seseorang, takut terhadap sesuatu. Nah, emosi sifatnya subjektif, teman-teman, yang muncul dari suatu kebiasaan yang diperoleh selama masa perkembangan melalui pengalaman dari orang-orang dan lingkungannya. Ada 6 emosi dasar manusia nih teman-teman, menurut Descartes. Yang pertama yaitu ada keinginan, yaitu keinginan untuk memiliki satu sama lain atau keinginan untuk memiliki sesuatu. Nah, yang kedua ada hate atau benci, yaitu benci terhadap seseorang misalnya. Terus yang ketiga ada wonder atau kagum, kagum kepada seseorang karena perbuatan atau sikapnya. Nah, yang keempat ada sorrow atau kesedihan, perasaan sedih ketika perilaku seseorang atau merasa diri kita itu gagal gitu dalam suatu usaha untuk mencapai keberhasilan. Nah, yang kelima ada love atau cinta, mencintai seseorang. Nah, yang keenam ada joy atau kegembiraan, merasa gembira apa yang diharapkan bisa tercapai. 6 emosi dasar manusia menurut Descartes mempunyai keterkaitan satu sama lain. Nah, contohnya ketika kita mencintai emosi dasar bisa saling berhubungan. Misalnya nih ilustrasinya, ketika ada satu cewek dan satu cowok. Nah, dua orang itu saling membenci, namun suatu hari si cowok menolong si ceweknya. Dari sisi lain mulai pudar rasa benci tersebut berubah menjadi rasa kagum. Nah, rasa kagum dan saling mengagumi itu akan membuat keduanya untuk terbuka satu sama lain dan introspeksi diri serta memperbaiki hubungan mereka, kedekatan, dan berakhirnya masalah mereka akan timbul rasa cinta. Nah, dengan adanya rasa cinta maka timbul keinginan untuk saling memiliki satu sama lain. Ini akan mendorong salah satu dari mereka untuk mengungkapkan cintanya, dan setelah cintanya terungkap dan tidak bertepuk sebelah tangan, maka yang dirasakan cewek dan cowoknya adalah kegembiraan. Namun ketika cinta tersebut yang tak sejalan, sudah tidak sejalan lagi, maka akan terjadi banyak pertengkaran dan berakhir dengan kesedihan. Nah, emosi juga mempunyai fungsi loh teman-teman. Di sini ada 4 fungsi nih emosi ya. Yang pertama energizer, yaitu pembangkit energi. Yang kedua pembawa informasi. Yang ketiga ada pembawa pesan. Yang keempat ada sumber informasi. Nah, ada teori-teori tentang emosi nih teman-teman. Yang pertama menurut James Lang, emosi adalah hasil persepsi seseorang terhadap perubahan yang terjadi di dalam tubuh oleh sistem saraf otonom. Terjadi setelah reaksi psikologik emosi ketika kita merasa sedih, ketakutan, marah. Individu menerima situasi dan menghasilkan emosi. Contohnya ketika kita tertawa bukan karena senang, tetapi senang karena tertawa. Yang kedua ada teori emosi dua faktor atau Scatter-Singer. Reaksi psikologik atau proses fisik dalam tubuh seperti aktivitas sistem saraf simpatik, jantung berdebar, tekanan darah naik, napas bertambah cepat, adrenalin meningkat. Bila rangsangannya menyenangkan, maka emosi yang timbul akan menyenangkan. Tetapi bila rangsangannya membahayakan, maka emosi yang timbul adalah rasa takut. Emosi membentuk keyakinan tentang apa yang dirasakannya. Yang ketiga ada teori emergensi oleh Walter Buchanan 1929. Emosi sebagai pengalaman subjektif psikologik timbul bersama-sama dengan reaksi psikologik, yaitu jantung berdebar, tekanan darah naik, napas bertambah cepat, adrenalin meningkat. Jadi reaksi yang diberikan oleh organisme dalam situasi darurat. Perkembangan emosi, reaksi emosinya ditentukan oleh beberapa faktor nih teman-teman. Yang pertama ada faktor lingkungan keluarga, bagaimana mengekspresikan emosi. Nah, biasanya anaknya mengikuti ekspresi
keluarganya gitu. Misalkan keluarganya yang biasa emosinya marah-marah, nanti anaknya mengikuti emosi keluarganya yang marah-marah itu. Nah, yang kedua ada faktor pengalaman yang kritis yang mengena ke emosinya yang paling dalam, biasanya mekanisme egonya otomatis. Nah, yang ketiga ada faktor budaya tertentu langsung mengekspresikan emosinya. Ada yang budaya emosinya secara halus atau berdiam gitu ya. Terus dan ada budaya yang emosinya langsung marah-marah. Yang keempat ada faktor individu. Nah, respon emosi ada 4 jalur nih teman-teman. Yang pertama yaitu stimulus. Nah, stimulus memprovokasi emosi secara langsung untuk menghasilkan perubahan fisiologis dan perilaku. Kemudian peristiwa ini menghasilkan perasaan emosi. Nah, yang kedua perasaan. Persepsi seseorang biasanya cenderung menanggapi masalah sesuai apa yang ia rasakan. Nah, yang ketiga ada emosi tingkat perasaan melalui cara berperilaku dan dapat diungkapkan secara lisan tentang kondisi diri sendiri. Nah, yang keempat ada pola-pola tingkah laku. Orang yang tertutup, terbuka, kalau ada masalah dipendam sendiri, itu tingkah lakunya gitu. Perkembangan emosi ditentukan oleh proses pematangan dan proses belajar. Misalnya pematangan ego dan emosi. Nah, gangguan emosi ada yang positif dan ada yang negatif. Nah, gangguan emosi mental yang menimbulkan stres merupakan emosi negatif. Jika berkelanjutan dengan emosi akan berkembang menjadi frustasi atau depresi. Nah, seseorang apabila bisa menyesuaikan diri dengan emosi disebut dengan emosi positif. Macam-macam emosi, yang pertama yaitu takut. Nah, nilai positif yang kita bisa ambil dari rasa takut ini mengajarkan untuk berucap dan bertindak dengan lebih hati-hati dan membuat kita paham arti dari menghargai diri sendiri dan orang lain. Nah, dan takut negatif biasanya berlarut-larut dalam pengalaman yang buruk, terbentuk dari sejak kecil. Nah, bahkan orang dewasa pun mempunyai masalah karena berakar pada kekuatan-kekuatan yang mereka alami sejak anak-anak. Cara mengatasi rasa takut itu ciptakan suasana kekeluargaan, berilah penghargaan, tanamkan ada kewajiban sosial yang perlu ditaati, tumbuhkan kepercayaan dan keberanian. Yang kedua ada marah ketika suatu kehendak atau harapan seseorang terhadap suatu hal yang tidak terpenuhi karena adanya hambatan tertentu, misalnya diperlakukan tidak adil oleh orang lain, tidak dikendalikan rasa marahnya, ini dapat merusak diri sendiri maupun orang lain. Nah, yang ketiga ada cinta. Rasa cinta sebagai alat untuk mengatasi keterpisahan manusia sebagai pemenuhan kerinduan dan kesatuan. Akan tetapi di atas itu semua ada kebutuhan biologis. Manusia biasanya akan mencintai hal yang membuatnya bahagia, aman dan nyaman, seperti keluarga, teman. Rasa cinta membuat seseorang merasakan berbagai hal seperti empati, balas kasihan, cara menjadi pribadi yang menyenangkan bagi seseorang gitu. Nah, sekian pembahasan dari saya tentang emosi manusia. Kurang lebihnya mohon maaf karena saya juga sedang proses belajar. Apabila ada salah-salah kata dalam menjelaskan materi, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.